Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farah Delisia dengan NIM 2400458. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penerapan dan pengaruh teknologi terhadap pendidikan di masa kini dan masa depan. Next ya. Eh, yang pertama kita akan membahas penerapan teknologi pendidikan di masa kini dan masa depan. Penerapan teknologi di masa kini ada beberapa contoh konkretnya, seperti pembelajaran berbasis komputer. Contohnya yaitu penerapan sistem ujian nasional tahun 2016 yang berbasis komputer atau dikenal dengan CBT. Yang kedua, media pembelajaran online atau e-learning. Penggunaan teknologi digital untuk mengirimkan materi pembelajaran, memungkinkan siswa dan guru untuk berkomunikasi secara efektif dan mengakses sumber daya pendidikan dari mana saja. Yang ketiga, pembelajaran berbasis internet atau web learning. Penggunaan teknologi internet untuk mengakses dan menginteraksi dengan materi pembelajaran secara online memungkinkan siswa untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, ada perpustakaan digital. Memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses buku, artikel, dan video pendidikan secara online yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pembelajaran. Yang kelima, adaptasi pandemi COVID-19. Penggunaan platform seperti Zoom, Google Classroom, dan Google Meet untuk pelajaran jarak jauh dan berbagai kegiatan pendidikan. Yang keenam, teknologi AI. Penggunaan teknologi AI sebagai mentor virtual dalam mengajarkan materi pembelajaran, memberikan rekomendasi materi, dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Next ya. Di sini ada tantangan dalam solusi penerapan teknologi pendidikan di masa kini. Tantangan yang pertama yaitu kesenjangan digital. Akses terhadap teknologi dan internet masih tidak merata di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan kesenjangan digital dalam pendidikan, di mana siswa di daerah terpencil memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya digital dan peluang pembelajaran yang setara. Solusi yang dapat kita lakukan dalam tantangan ini yang pertama, program bantuan perangkat dan internet. Yang kedua, pengembangan infrastruktur dan teknologi. Tantangan yang kedua yaitu keterampilan digital. Tidak semua guru memiliki keterampilan digital yang memadai untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini membutuhkan pelatihan dan pengembangan profesional guru yang lebih intensif yang membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam proses belajar mengajar. Solusi yang dapat dilakukan dalam tantangan ini yang pertama, pelatihan guru dan pengembangan profesional guru. Yang kedua, dukungan teknis dan pendampingan. Dan yang ketiga, peningkatan kurikulum pendidikan guru. Tantangan yang ketiga yaitu keamanan dan privasi data. Penggunaan teknologi pendidikan menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dan privasi data siswa. Penting untuk memastikan bahwa data siswa terlindungi dan digunakan secara bertanggung jawab dengan menerapkan kebijakan protokol keamanan yang ketat. Solusi yang dapat kita lakukan dalam tantangan ini yaitu penetapan kebijakan dan protokol keamanan, pemberian edukasi tentang keamanan siber, dan pemantauan evaluasi keamanan data. Next ya. Poin yang kedua di sini kita akan membahas penerapan teknologi di masa kini. Ada beberapa di masa depan. Ada beberapa contoh konkret penerapan teknologi di masa depan. Yang pertama, pembelajaran berbasis kecerdasan buatan AI. Teknologi AI dapat digunakan untuk membuat program pembelajaran yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kemampuan siswa secara individual. Yang kedua, pembelajaran berbasis game. Teknologi game dapat digunakan untuk membuat program pembelajaran yang menarik dan interaktif, sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan efektif. Yang keempat, pembelajaran berbasis code.
Teknologi cloud dapat digunakan untuk menyimpan dan mengakses sumber daya pendidikan secara online, sehingga siswa dan guru dapat mengakses materi pembelajaran dari mana dan kapan saja. Yang kelima, pembelajaran berbasis Internet of Things atau IoT. Teknologi IoT dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang terhubung dan terintegrasi, sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Next ya. Selanjutnya, implikasi penerapan teknologi pendidikan di masa depan. Yang pertama ada personalisasi pembelajaran. Teknologi pendidikan memungkinkan personalisasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Platform pembelajaran online dan aplikasi AI dapat menganalisis data siswa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, dan memberikan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang kedua, perubahan peran guru. Teknologi pendidikan akan mengubah peran guru dari penyampai informasi menjadi fasilitator pembelajaran. Guru akan lebih berfokus pada bimbingan dan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi siswa. Yang ketiga, aksesibilitas pendidikan. Teknologi pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua orang, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, penyandang disabilitas, atau yang memiliki keterbatasan ekonomi. Yang terakhir yaitu tantangan etika. Penerapan teknologi pendidikan juga menimbulkan tantangan etika yang perlu dipertimbangkan, seperti privasi data siswa, ketergantungan pada teknologi, dan kesenjangan digital. Next ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pengaruh teknologi terhadap pendidikan di masa kini dan masa depan. Yang pertama kita akan membahas pengaruh teknologi terhadap pendidikan di masa kini. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas pendidikan dengan mempercepat tahap belajar, membantu guru untuk menggunakan waktunya lebih efektif, dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga guru lebih banyak membina dan mengembangkan kegairahan belajar siswa. Yang kedua, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual dengan mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, dan memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran dengan merencanakan program pengajaran yang lebih sistematis dan mengembangkan bahan pelajaran yang dilandasi penelitian tentang perilaku. Next ya. Yang keempat, lebih memantapkan pengajaran dengan meningkatkan wawasan manusia atau siswa dengan berbagai media dan penyajian informasi atau lebih konkret. Yang kelima, memungkinkan belajar dengan seketika karena dapat mengurangi jurang pemisah antara pelajaran dan luar sekolah dan memberikan pengetahuan langsung. Next ya. Selanjutnya kita masuk ke pengaruh teknologi terhadap pendidikan di masa kini. Yang pertama ada aksesibilitas pendidikan. Teknologi dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi banyak orang di seluruh dunia. Pembelajaran jarak jauh, platform daring, dan sumber daya pendidikan digital dapat membantu mengatasi hambatan geografis dan finansial. Yang kedua, pembelajaran interaktif. Penggunaan teknologi seperti virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Ini dapat membantu siswa memahami konsep dengan cara yang lebih praktis. Next ya. Yang keempat, kolaborasi digital. Internet memungkinkan kolaborasi antara siswa di berbagai belahan dunia. Ini dapat memperluas pandangan siswa, meningkatkan pemahaman lintas budaya, dan mempersiapkan mereka untuk bekerja dalam lingkungan global. Yang keempat, kemajuan evaluasi dan pemantauan. Teknologi dapat meningkatkan proses evaluasi dan pemantauan kinerja siswa. Sistem otomatisasi dapat memberikan umpan balik instan, memungkinkan guru untuk memberikan dukungan tambahan di area-area
tertentu yang dibutuhkan. Next ya. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu transformasi model pembelajaran. Teknologi dapat mengubah model pembelajaran konvensional menjadi model yang lebih dinamis dan fleksibel, mendukung pendekatan pembelajaran sepanjang hayat. Next ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi atau materi kali ini yaitu pengaruh teknologi dalam di masa depan diperkirakan akan semakin besar dan memberikan dampak yang signifikan pada pembelajaran. Teknologi dapat memungkinkan pengembangan metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, teknologi juga dapat memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara siswa dan guru, serta mendorong terciptanya lingkungan pembelajaran yang inklusif. Namun, terdapat pula dampak negatif yang perlu diperhatikan, seperti potensi gangguan perhatian akibat penggunaan teknologi yang berlebihan. Selain itu, ketimpangan akses terhadap teknologi juga dapat memperburuk kesenjangan pendidikan antar wilayah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.